Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Kami datang kembali dengan update-update terbaru perihal dunia peretibonan, alias segala sesuatu tentang mobil kami, yaitu mobil Etios Sedan, yaitu dalam acara kopdar yang kesekian kalinya untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Acara pada kesempatan kali ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021 yang bertempat di area parkir Hubik atau Hibik yang berada di sekitaran BSD Tangerang. Dan banyak hal yang menarik yang kami temukan pada acara ini yang akan kami angkat pada video kami kali ini. Misalnya tentang penggantian jok, di mana jok depan itu masih menggunakan jok pocong bawaannya. Teman-teman ini sudah pada kreatif menggunakan berbagai jok atau jok copotan atau jok bekas, dapatnya dari mana, pakai merek apa, harganya berapa, bagaimana masangnya dan sebagainya. Bersama kita nanti akan ada pula Direktur Teknik dan Montase, yaitu Pak Didi, ada merupakan Direktur Teknik dari Etios Sedan Klub Indonesia. Juga di mana beliau akan memperkenalkan suatu teknik akupunktur. Nah, seperti apa nanti kita akan jelaskan pada video ini. Oke, sekarang kita akan lihat satu demi satu lebih detail mobil-mobil yang hadir pada acara ini, yaitu sekitar 8 mobil. Kita mulai dari sebuah mobil yang berwarna putih ini. Jadi putihnya ini cat ulang full body karena memang mengalami kecelakaan atau insiden pada bagian belakang. Daripada belang mungkin lebih baik sekalian dicat seluruh body. Dan hasilnya memang terlihat jauh lebih mentereng daripada warna aslinya. Dan bahkan sampai dengan velgnya dicat putih dan juga pada bagian bannya. Dan ini adalah merupakan tambahan atau lace pada sekitaran lingkar ban yang memberikan kesan seolah-olah bannya atau velgnya ini lebar sekali. Jadi memang terlihat kekar sekali kelihatannya. Sepertinya itu velg tapi itu ban. Kemudian juga sudah diberikan body kit pada bagian depan dan samping, sehingga mobil ini kelihatan kekar dan juga warnanya kinclong, enak dilihat. Sehingga memberikan referensi bagi Anda yang ingin mengecat mobil dengan warna tetap berwarna putih. Kemudian yang berikutnya ada sebuah unit berwarna hitam. Yang menarik di sini adalah karena kami sangat suka sekali dengan model velgnya yang tidak terlalu lebar dan berwarna kuning emas. Kalau kita lihat sangat kontras sekali antara warna hitam dengan warna kuning gold atau kuning emas seperti ini. Sangat berhasil menyamarkan kesan kebon ya. Jadi memang warna hitam tidak pernah salah, karena apabila mobil sedan dicat berwarna hitam dia akan terlihat lebih elegan. Nah, kalau ini kita sudah tidak asing lagi bahwa ini adalah pemegang rekor untuk pengurusan dengan biaya surat paling murah. Dan juga hebatnya unit ini adalah menggunakan cat asli atau cat bawaan, tetapi terlihat sangat mulus sekali dan sangat bersih sekali, entah diapain ini. Sedangkan pada bagian dalamnya dia sudah menggunakan jok dari mobil BMW tahun 95 yang didapat hanya dengan harga 1 jutaan. Kemudian dia perlu ongkos kirim 200.000. Sementara pada jok yang lama di Lego seharga 800.000. Sehingga total hanya membutuhkan tambahan biaya 400.000. Dan katanya cara pemasangannya juga gampang sekali, tinggal dibolongin dudukannya, kemudian diberikan baut, dan baut itu dilas dengan biaya las hanya mungkin sekitar 20 ribuan katanya. Jadi tidak berlebihan kalau mobil ini kita sebut low cost white car, LCWC. LCWC. Mana tadi orangnya lagi ke WC kali. Jadi apabila Anda memiliki mobil Etibon yang memiliki budget yang lebih rendah dari Bapak ini, silahkan ada komentar di bawah. Nah, kemudian berikutnya ini yang punyanya Pak Direktur Teknik dan Montase tadi. Walaupun dari luar sepertinya kelihatan biasa saja, tapi dalamnya terdapat begitu banyak ilmu pengetahuan yang berharga. Pada armrestnya dia menggunakan nuansa kayu atau wooden panel, tetapi dibungkus kulit. Loh, kok nggak ada saklarnya? Saklarnya di mana? Ternyata saklarnya diletakkan pada bagian tengah, khusus untuk yang power window depan, pada depan, kiri dan kanan. Jadi dia tuh untuk armrestnya dia menggunakan bahan dari kayu, tetapi dibungkus dengan kulit. Begitu juga pada panel power window pada bagian belakang. Bedanya kalau pada bagian belakang itu dia tombolnya atau switchnya diletakkan pada bagian armrestnya ini. Jadi mobil itu kalau bahannya sudah nuansa kayu dibungkus kulit itu udah paling mewah sekali. Nah, mungkin juga tadi Anda melihat ada hal yang berbeda pada interior, khususnya pada bagian depan, yaitu kursinya atau joknya sudah menggunakan jok copotan dari Vios generasi 2 atau Gen 2. Sudah ada head adjuster nih, keren kan? Dan ini juga ongkosnya sangat murah sekali, karena bagi Bapak ini semua barang itu plug and play, nggak ada yang nggak plug and play. Menurut dia pemasangannya mudah sekali, hanya dengan menambah satu bracket pada bagian tengah belakang, dan harga joknya juga sangat murah, hanya 800.000
Dan jok lamanya dijual laku 600.000. Hanya dengan 200.000 bisa mendapatkan headrest yang bisa diatur ketinggiannya dan juga mendapatkan head adjuster. Dan ketika kami coba sih posisi duduknya lumayan rendah begitu. Nah, ini adalah merupakan mobil favorit kami selama acara ini, yaitu sebuah Etios sedan yang sudah diberikan warna Silverstone Honda atau dark grey, dan juga menggunakan velg yang sangat besar sekali. Velgnya 17 inch dengan ban yang sangat tipis, yaitu ketebalannya 45, dan sudah ada daktil yang terbuat dari bahan karbon lengkap dengan stiker TRD Sportivo. Dan hebatnya terdapat kejutan pada bagian dalamnya, yaitu dia sudah menggunakan jok atau sudah mengganti joknya dengan jok Mazda 2. Keren sekali, sudah menggunakan jok yang sangat modern. Bahannya terbuat dari bahan SWAT, kemudian bentuknya juga sangat sporty sekali, dengan support pada bagian paha dan juga pada bagian pinggang itu sangat tinggi sekali supportnya. Dan dia ini mendapatkan jok ini di junkyard atau kampakan. Harganya hanya 1,8 juta. Kalau kita mencari di toko yang menjual jok bekas, mungkin harganya bisa mencapai 3,2 atau 3,5 juta rupiah. Tetapi kalau Anda telaten mencari di kampakan mobil, bisa mendapatkan harganya sangat ekonomis dengan jok sebagus ini dan juga semewah ini. Secara umum penampilannya meningkat drastis ya dari kondisi awalnya, dan juga pada jok belakangnya dia sudah dilakukan pengubahan atau modifikasi dengan memberikan headrest. Dan ketika kami coba itu rasanya itu seperti dipeluk dari belakang tuh, enak sekali. Kalau hasilnya itu kan seperti dipeluk pocong. Ya, sangat menginspirasi sekali penampilan interior dari mobil ini dengan menggunakan jok Mazda 2 atau Mazda 2. Hanya dengan 1,8 juta plus ongkos pasang, dan juga untuk jok lamanya dihargai 600.000 rupiah. Sangat worth it sekali ubahan yang dilakukan pada bagian dalam. Sementara pada bagian luar juga sangat keren sekali tadi. Warna silver tua seperti ini atau dark grey seperti ini selalu membuat mobil terlihat keren. Apalagi velgnya sangat besar dengan ban tipis. Pada bagian depan bawahnya atau bumpernya sudah menggunakan punyanya Yaris bakpao. Terlihat serasi dengan penampilan mobil ini secara keseluruhan. Apalagi dengan apa sih namanya ini, sungut lele atau apa yang spoiler di depan itu, semakin menambah sporty pada mobil ini. Nih, kemudian ini ukuran bannya itu dia 21545 ZR17. Kemudian untuk unit berikutnya juga tidak kalah legendaris, yaitu sebuah mobil yang memegang rekor dengan lampu bawaan terkinclong. Ini karena menggunakan murni kekuatan otot ya. Jadi memang ototnya menjadi otot terambu, digosok sampai berkali-kali, dan masih kinclong aja nih lampunya. Dan juga yang spesial dari mobil ini seperti kita tahu adalah keberaniannya dalam memasang stiker yang sangat menggiurkan. Kenapa? Memasang stiker setengah bodi mungkin hanya sekitar 200.000 bahannya. Kalau misalnya beneran masang wrap sebodi hanya 500.000 ya kan menggiurkan sekali gitu loh. Daripada ngecat mahal-mahal ganti warna, mending di wrapping aja. Malah bisa ganti-ganti warna. Kalau pagi hijau, ntar agak yang sedikit bosen ganti biru. Nah, cuma 500.000 ya, kalau sejuta sebulan sekali ganti warna. Ini mobil kalau saya jejerin sama Yaris sama Vios punya kelas. Harganya harga taksi. Sebenarnya ada satu lagi yang berwarna merah seperti ini, cuman saya tuh nggak tahan kalau lihat mobil berwarna merah gini. Pengen bawaannya udah warnanya merah, velgnya juga ada aksen berwarna merah, keren banget. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Pak Didi tentang masalah seputar mobil kita ini dan juga tentang teknik akupuntur tadi. Itu maksudnya apa ya? Selamat sore, sekarang saya bersama dengan Pak Didi. Halo Pak Didi. Halo. Ini adalah merupakan sesepuh kita dalam arti dia adalah direktur teknik. Bukan. Direktur teknik klub Etios Sedan Indonesia. Jadi Pak, kita mau tanya-tanya, kalau Etios kita itu Pak, biasanya kendalanya di mana Pak yang sering Bapak tangani itu Pak? Kalau yang setahu saya yang sudah dibongkar ya, yang pernah saya tangani itu Etios yang masih bawaan full misalkan ya dari seller itu yang belum diapa-apain. Misalkan dari mesin, kaki-kaki, kopling gitu. Kebanyakan yang sering itu ya kanvas rem depan, yang paling sering itu depan.
Terus kampas, selain kampas rem itu ya mesin. Ke mesin tuh rata-rata ini paling tune-up ya, tune-up sebatas ruang bakar dibersihin, cek-cek busi sama filter bensin. Emang agak sulit juga nih kalau masalah filter bensin ya. Satu harganya mahal, yang kedua juga masih jarang ya ininya filter bensin Etios sedan itu ya Om. Nah kalau yang selain itu, kalau kelistrikan masih standar ya, masih normal semua kalau yang bawaan taksi itu. Masih standar ini, belum ada tambahan-tambahan, misalkan dari fog lamp-nya belum ada. Kalau lampu-lampu masih standar semua. Jadi belum ada banyak perubahan kalau yang kelistrikan ya. Terus kalau kopling rata-rata kalau yang bawaan dari full ya, yang masih ini, rata-rata itu keras. Ya, bawaan itunya keras. Terus yang kedua, ya kalau yang sampai trouble sampai ke transmisi itu masih jarang ya, kalau menurut saya sih jarang. Yang sudah saya tangani itu paling penggantian kanvas kopling aja sih, sama rilis bearingnya yang pernah kena gitu, yang sampai bunyi. Terus cover clutch-nya yang lebih bagus sih yang penggantian kopling itu satu set ya. Satu set itu di apa? Itu kisaran harganya berapa kira-kira Pak? Kalau kisaran setnya itu ya, kopling set itu kalau di Etios sedan itu 2,5 juta ya. Oh, itu 2,5 juta ya. Lumayan lah ya. Ya. Kanvas kopling itu emang nggak diproduksi di Indonesia ya, yang ininya masih impor dari sana ya, dari India ya, yang tempat lahirnya mobil ini ya. Oh. Karena Etios sedan itu kan produksinya di sana di India, bukan di Indonesia. Gitu Om. Terus ini kan teman-teman, ini menjadi rujukan bagi teman-teman Etios sedan Indonesia ini. Alamatnya di mana Pak, Bapak ini kalau kita mau mampir ke sana nih Pak? Kalau saya mekanik belajar ya Om ya, bukan mekanik rujukan ya. Ya kalaupun mau maksa pengen main ke rumah ya di Desa Tridaya Sakti, Tambun Selatan. Tridaya Sakti. Ya, Tambun Tridaya Selatan. Sakti, Tambun Selatan, Bekasi ya. Oke. Ya biasalah, namanya orang berilmu pasti merendah ya teman-teman ya, jangan usah kaget ya. Tapi yang kenyataannya dari Bapak ini pernah turun mesin Pak ya. Keren ya Pak ya. Mesin, alhamdulillah ya, yang namanya turun mesin itu bukan cuma di mobil ini aja sih Om ya. Karena kan saya juga bukan di mobil ini aja, selain bensin juga saya diesel pegang. Ya. Selain mobil unit kecil juga mobil unit besar saya pegang. Saya Mitsubishi Tronton, Hino. Tuh kan, katanya kan. Jadi memang merendah beliau nih teman-teman. Jadi kita, kalau misalnya teman-teman punya mobil Etios, ya kami sebagai sesama pengguna Etios merekomendasikan Bapak inilah, karena kan udah pernah menangani beberapa Etios teman-teman kita. Masih banyak yang lebih dari saya ya. Ya, tapi boleh di mana aja. Betul. Terus Pak, kemarin kami pernah dengar Pak yang tentang akupuntur mesin tuh seperti apa Pak kira-kira Pak? Alat akupuntur itu emang masih jarang ya Om ya, masih jarang. Prinsip kerjanya kayak gimana biasanya? Prinsip kerja dari alat akupuntur itu jadi mengoptimalkan kembali fungsi sensor di mobil. Sensor yang paling utama di mobil itu satu, sensor crankshaft. Yang kedua, sensor noken as. Ya, itu dikembalikan lagi. Kita tahu kalau di mesin itu sensor itu udah kena hawa panas, terus kena siraman air, kena usia juga, udah pasti ada melemahnya fungsi ya. Jadi dia yang mengatur gerakan kamshaft gitu. Betul, iya betul. Jadi biar dia tuh kembali ke kondisi gerakan yang standarnya, yang betul. normal. Iya betul Om. Terus dia dikalibrasi atau apa istilahnya itu Pak? Bukan. Sama kayak dikalibrasi mirip begitu ya, mirip. Kalau kalibrasi kan injektor ya. Ya injektor. Tapi ini kalau ini cuma ditambahin ininya ya, ditambahin tegangannya Om. Tambahin tegangannya. Ya, tegangan dari sensor itu. Gitu Om. Terus itu alatnya berupa apa sih Pak tuh? Alatnya itu berupa scanner atau alat apa elektronik gitu, ya, alat elektronik yang bisa disambungkan ke HP, tapi via aplikasi ini. Oh, via aplikasi. Ya. Via aplikasinya itu cuman teknisi yang punya alat akupuntur yang punya aplikasi itu ya. Yang selain itu nggak punya Om. Jadi nggak semua mekanik yang tidak punya alat akupuntur punya aplikasi akupuntur. Ya, jadi teman-teman barangkali ada yang merasakan mobilnya mulai bergejala yang rusak sih enggak Pak ya, rusak sih enggak, cuman tidak fit ya, tidak melemahnya fungsi sehingga memang sih bukan hal yang membahayakan, tetapi
kalau dikembalikan ke kondisi normal atau kondisi baru, dan mesin akan mungkin kembali lebih prima. memuaskan. Betul, Ya. ya. Betul. Oke teman-teman, bagi nanti yang ada pertanyaan silakan hubungi dengan nomor kontak yang ada di bawah. Kami cantumkan nomornya. Barangkali mau tanya-tanya dan sebagainya. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya tidak salah tangkap ya tentang penjelasan akupunktur tadi, yang pertama ini dia bisa mengecek kekuatan pemasokan daya aki. Jadi kalau dayanya masih di bawah 14, itu berarti dia pas pengisian dayanya sehingga tidak membahayakan aki. Kalau dia di bawah 12 seperti ini, dia akan terlalu lemah sehingga akhirnya akan tekor. Nah ini bagus kondisinya, masih 12,5. Kalau dia di atas 14 ini bisa nggak kuat katanya. Kemudian kenapa kok dinamakan akupunktur? Karena memang pada prakteknya benar-benar menggunakan jarum yang ditusuk-tusuk ya. Jadi kabel ini diarahkan kepada sensor atau tusukannya itu diarahkan pada sensor yang ada 8 sensor. Atas 4, bawah 4, dan juga ada tambahan lagi sensor yang lainnya ada 4 lagi, total ada 12 sensor. Dan ketika dia dihubungkan dengan kabel dan juga dihubungkan dengan aplikasi pada HP ini, akan terlihat voltasenya, apakah dia terlalu lemah atau masih bagus. Kalau dia terlalu lemah, dia bisa diperkuat lagi sehingga aplikasi ini bisa memberikan perintah pada sensornya untuk dapat menaikkan tegangannya sehingga mencapai pada kondisi tegangan ideal atau kondisi standar pada sesuai dengan settingan pabrikan. Dan menurut testimoni dari teman-teman yang sudah dilakukan cara yang sangat simpel, mudah dan juga cepat ini, hasilnya lumayan signifikan. Getaran mesin menjadi lebih halus, tarikan jadi lebih meningkat dan sebagainya gitu. Karena sensor-sensor yang bekerja mendapatkan tegangan atau arus listrik yang pas sehingga bisa bekerja dengan optimal. Jadi bagi teman-teman yang memiliki Etios sedan seperti kami yang kebetulan belum tergabung dengan klub kami dan ada hambatan atau kendala atau trouble pada mobilnya, silakan Anda datangi saja tempat prakteknya Bapak ini pada alamat yang sudah kami tuliskan di kolom deskripsi. Karena memang pada waktu hari Sabtu dan Minggu itu akan ada beberapa mobil Etios yang ada di sana. Jangankan cuma mesin Etios 1500 cc, truk Fuso aja diturunkan sama dia. Apalagi cuma Etios, cuman kayak nyungkil up. Oke, demikian video kami pada kesempatan kali ini tentang acara kopdar Etios sedan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021 di Hiwik alias Hibik, seputaran BSD Tangerang. Silakan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih. Ya.